إلى حضرة النبي مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين من شاء من شيخنا ومعلمنا وسيدنا رسول الله وخصوصا الشيخ الإمام الوصي رحمه الله ولا تغشوا بالرحمة والرحمة وخصوصا المعلمين والمؤمنين والمسلمين على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم يا عبد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian mingguan. Kita sempurnakan dengan salam dan salawat kepada Nabi Rasulullah SAW. Kita lanjutkan pembacaan kitab Ihya. Kalau di buku saya ini di halaman 60, kalau di PDF mungkin halaman wa illam tafruq min dzalika lam tamudzakallah. Coba kemarin itu di halaman 49 kalau nggak salah. Lebih berarti 50 halaman 50. Iya. Belum yang halaman 108 yang berbaris 147. 147. Beda lagi yang cetakan. Oh, beda cetakan. Kalau yang tanpa harokat ini yang halaman 50 ya. Oke, silahkan Ustaz Guru Yadi yang berjalan. لا سيما وفي زمرة الخلق من قد قام به فإن مهلك نفسه في طلب صلاح غيره سفيه فما أشد حماقة من دخلت الأفاعي والعقارب داخل ثيابه وهمت بقتله وهو يطلب Midat batan. Isim apa tuh? Isim alat kan? Yadfa'u biha dzubaba an ghairihi mimman la yudnihi wa la yujihi mimma yulaqihi min tilkal hayyati wal aqaribi idza tamamna bihi. Oke, cukup dulu. Wa illam tafruq min dzalik lam tamuddzak. Apa tuh maksudnya itu? Kemarin sudah kita sindir juga itu kan.
Apa itu kira-kira? Kalau belajar dari baik atau teks atau narasi sebelumnya itu menyindir mengosongkan hati dari perilaku yang buruk supaya hati yang kosong dari perbuatan buruk itu kemudian secara otomatis imtala'a bil mahmud, jadi terisi yang baik-baik saja gitu, yang terpuji. Jadi kalau dalam konsep tasawuf itu apa yang Allahumma shalli ala Muhammad, yang kita membersihkan kemudian hanya mengisi ingatlah konsepnya itu at-takhalli, hanya at-tahalli gitu kan. Nah, ya kan, jadi mengosongkan dulu, baru setelah kosong hanya diisi. Jadi dari sini wal ardu idza nuqiyat minal hashish nabata fiha asnafuz zar'i war riyahin. Karena bagaimanapun kalau hendak di atas tanah itu tumbuh-tumbuhan dan bunga-bunga yang indah, itu syarat pertama ya tanahnya harus diolah. Pengolahan pertama ya harus dibersihi, dikosongkan dari rerumputan. Nah begitu gitu. Lalu Rasulullah mengomentari wa ilam tafruq min dzalika lam tamudaka. Nah kalau tidak dikosongkan dari sesuatu yang merigat-rigat itu, maka bagaimana mau tumbuh di atas tanah itu? Karena sudah ada tumbuh-tumbuhan yang mungkin itu justru merusak. Maka jadi fala tastaril bi furudil kifayah. Itulah di naskah yang gitu. Iya, fala tastaril bi furudil kifayah gitu. Sama aja. Nah, berarti sama lah tafsirnya. Di tempat saya, di kitab saya juga begitu. Jangan kemudian engkau menyibukkan diri dengan hal-hal yang bersifat fardu kifayah. La siyama wa fi zumratil khalqi, apalagi pada masyarakat kita yang man qad qama biha, yang sudah ada orang mengerjakannya. Jadi ada yang bersifat fardu ain, ada bersifat fardu kifayah ilmu itu. Bagi seorang petani, apa yang fardu ain bagi seorang petani? Ia belajar ilmu pertanian, itu fardu ain bagi seorang petani. Jadi harus kembali ke situ juga kira-kira. Kita yang santri, apa yang fardu ain bagi kita santri ini belajar? Ya ilmu usuluddin, ilmu ulumuddin ini. Nanti di bawah itu ada penjelasan sedikit. Kalau kemarin sini menyindir itu ya ilmu tata cara sholat, itu kan ibadah-ibadah yang fardiyah dan fardu ain itulah, itu yang diutamakan. Mungkin kita santri itu yang lebih utama. Tapi bagi orang-orang yang di luar santri, dia seorang misalnya ahli teknologi misalnya kan, maka fardu ain bagi dia itu adalah mempelajari ya bagaimana teknologi itu kemudian dikembangkan dan seterusnya. Bisa dengan pemikiran seperti itu, tapi kalau kita kembalikan berpikir dasarnya itu ini menghendaki ya ilmu syariat harus dikuasai dulu, hanya ilmu-ilmu yang lain. Syariat itu juga tidak berbicara yang furu'iyah, tapi yang usuliyah.
yang bersifat fardhu ain tadi. Fa inna muhlika nafsihi fima bihi salahu ghairihi safihun. Kalau redaksi yang tadi lain, fa inna muhlika nafsihi fima fi talabi salahi ghairihi safihun. Kurang lebihnya. Karena jadi di sini orang yang merusak dirinya itu adalah orang yang mendahulukan memperbaiki orang lain, dan itu adalah kebodohan. Itu adalah sikap dungu, barangkali begitu ya bahasa kasarnya. Kenapa? Karena dia mendahulukan memperbaiki orang lain sementara dirinya sendiri tidak diperbaiki. Jadi sibuk membaiki orang tapi seorang kada dibaiki. Fama asyadda hamaqatin, dan betapa bodohnya seseorang mendakhalatil afa'i wal aqarib tahta thiyabihi wa hammat biqadlihi wa huwa yatlub midabbatan yadba'u biha dubaba an ghairihi mimman la yughnihi wa la yunjihi mimma yulaqihi min tilkal hayati wal aqarib idza hammat bihi. Oke, jadi orang yang bodoh itu Jarsidin adalah saat ada ular dan kalajengking masuk ke dalam pakaiannya, dan kalajengking dan ular itu jelas-jelas hendak membunuh dirinya, ia malah yatlubu midabbatan, malah mencari alat pemukul lalat, yadfa'u biha dzubab, dan memukuli lalat untuk menyelamatkan orang lain, padahal itu tidak dibutuhkan oleh dirinya dan tidak menyelamatkan dirinya. Dari apa? Dari mimma yulaqihi min tilkal hayat wal aqarib, dari sengatan ular atau kalajengking idza hammat bihi, apabila ular dan kalajengking itu seketika mematuk dirinya. Jelas-jelas di awal seorang itu ada ular dan kalajengking yang berbisa, yang kapan saja siap mematuk dirinya, melukai dirinya, bahkan membunuh dirinya. Nah, si ampun diri malah sibuk mencari alat pemukul lalat untuk memukuli lalat di awak uram. Jadi lucu benar. Tapi ya begitu kiasnya, analogi sini. Oke, lanjut lagi baca. Wa in tafarraqta, coba silakan. Wa in tafarraqta min nafsika wa tathhirika فقدرت على ترك ظاهر الاسم وباطنه وصار ذلك ديدنا لك وعادة متيسرة فيك فما أبعد ذلك منك فاشتغل بفروض الكفاية وراعي التدريج فيها. Oke. Ya, jadi apa tuh? Bila engkau telah selesai dari urusan diri sendiri dan dirimu itu telah bersih dan sanggup meninggalkan dosa zahir, dosa batin, ya. Dan yang demikian itu telah menjadi daging dan kebiasaan yang mudah dikerjakan dan tidak akan ditinggalkan lagi, maka barulah engkau bekerja dalam barulah kamu beramal dalam melakukan fardu kifayah dan peliharalah secara berangsur-angsur. Oke. Nah, jelas saja telah. Amun hendak juga kita mendalami yang bersifat fardu kifayah, harus kita ukur diri kita dulu. Sudah penuhkah diri kita ini dengan yang fardu ain, maksudnya begitu. Sudah bersihkah diri kita ini dari kotoran-kotoran baik itu yang zahir maupun yang batin. Kalau sudah, itu harus jadi kebiasaan yang baik dulu. Daidanan itu artinya ada, sama aja adatan. Sampai sudah menjadi karakteristik kita bahwa kita insya Allah sudah matang dalam hal yang bersifat fardu ain. Kalau konteksnya ilmu, artinya
ilmu tentang tata cara sholat sudah beres, tata cara berpuasa sudah beres, yang fardu-fardu ain sudah beres, tidak ada masalah lagi, dan sudah jadi amalia hari-hari kita. Kalau kita kita analisis sebetulnya yang fardu ain dalam kehidupan kita itu, kalau praktek ibadah itu cuma sholat ya, yang kita kerjakan sehari semalam. Ini kalau kita bukan berukun Islam. Kalau syahadat kan sekali seumur hidup, puasa sekali setahun, zakat sekali setahun, haji sekali seumur hidup. Yang betul-betul setiap hari kita lakukan hanyalah sholat. Anggap itu dulu ya, tata cara sholat itu yang menjadi ilmu yang sudah kita pelajari, kemudian sudah menjadi karakteristik kita. Artinya kita sudah menjadikan sholat sebagai kebutuhan sehari-hari. Hanya jadi kalau sudah matang dalam hal itu, hanya kita menambah dengan furudul kifayah, wara'i tadrija fiha, dan kita harap gitu, nikmati prosesnya lah begitu ya. Maka fab tadi di sini mulai dari mana itu? Lanjut. Fab tadi bi kitabillahi ta'ala summa bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam summa bi ilmi tafsiri wa sa'ir ulumil qur'ani min ilmi nasikh wal mansukh wal mafsuli wal mawsul wal muhkami wal mutasyabih. Oke, berarti ya, terjemahkan apa kira-kira? Artinya kalau sudah kita bagus sudah yang fardu ain, nah memulai yang fardu kifayah itu perihal apa yang harus kita dahulukan ya jadi? Maka mulai dengan Al-Quran, kemudian dengan sunnah-sunnah Nabi, kemudian dengan ilmu tafsir, dan yang masuk dalam tafsir itu ilmu nasikh wal mansukh, mafsul, mausul, muhkam dan mutasyabih, dan demikian itu juga dengan sunnah. Oke, jadi apa maksudnya tadi di kitabillahi ta'ala, apa maksudnya nih? Mulai dengan kitab Allah. Kayak kita mulai dengan kitab Allah sih. Maksudnya adalah mempelajari yang fardu kifayah dalam kitab Allah itu. Kalau fardu ain kita membaca, fardu ain menurut saya perihal membaca, karena masing-masing kita terikat dengan kemampuan membaca Al-Quran. Tapi yang fardu kifayahnya apa dari kitab Al-Quran ini? Menghafal. Buat biar di sini tentang menghafal itu fardu kifayah. Kalau membaca fardu ain, membaca yang bagus, yang benar itu fardu ain. Tapi kalau yang mungkin tadabburnya juga itu fardu ain yang bisa dikatakan. Tapi yang fardu kifayahnya di sini maksudnya memulai dengan yang fardu kifayah dalam kitab Allah itu adalah menghafalkannya kayak ujian. Makanya hukum menghafal Al-Quran itu fardu kifayah. Artinya, misal di kawasan kita itu, ini wilayah apa nih? Banjar Utara, Banjarmasin Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, desanya kelurahan apa di sini? Misalnya kelurahan Sungai Miai. Nah, Sungai Miai ini ada berapa jumlah kakaknya? Maka misalnya anggap ada 2.000 kakak misalnya Sungai Miai. Maka wajib dari 2.000 itu misalnya 10%-nya. Kalau 10% kebanyakan lah. 1% dari 2.000 berapa? 20 lah. 20, anggap 20. Nah, anggap 1%-nya itu wajib hafal Quran. Tapi itu fardu kifayah saja, bersifat fardu kifayah. Bu Hanafian di sini kan perwakilan dari masing-masing daerah, masing-masing kampung. Nah, itu bisa kan jadi pilihan pertama itu adalah menjadi penghafal Al-Quran. Nah, bisa juga yang lain, misalnya
ya menguasai tafsirnya. Tapi itu kemudian kan pada berikutnya di sini setelah bikitabillah summa bisunnati Rasulillah. Ya, sunnah Rasul itu paling tidak mungkin sunnah-sunnah yang umum harus kita ketahui. Hanya ilmu tafsir. Nah, jadi ini IAT bukan syariah. Jadi didahulukan IAT yang ternyata ilmu tafsir sairi ulumul Quran min ilmin nasikh wal mansukh wal mafsul wal mawsul wal muhkam wal mutasyabih. Maka tadi fi sunnah itu juga dalam hal sunnah. Jadi kalau kita sudah matang di ilmu-ilmu yang dasar, maka kalau hendak mengembangkan jersidin, pilihlah selain kita menjadi penghafal Al-Quran dan menghafal hadis-hadis Nabi tadi, kita tambahi dengan mempelajari ilmu tafsir. Setelah ilmu tafsir, ulumul Quran. Ulumul Quran itu minimal kita kenal nasikh mansukh, mafsul mausul. Mafsul mausul itu terkait dengan ilmu qiraat berarti ya. Kemudian al-muhkam wal mutasyabih, mana ayat-ayat yang muhkamat, mana yang mutasyabihat. Lebih banyak mana muhkamat dan mutasyabihat? Nah, kayak itu juga dalam hal sunnah. Mungkin harus mempelajari yang terkait dengan pemahaman sunnah. Sumastagil bil furu'. Amal sudah itu hanya sibuk akan dengan furu'nya, dengan cabang-cabang. Apa yang cabang itu? Wahwa ilmu madhab min ilmu fiqhi dunal khilaf. Mengetahui perbandingan madhab dari ilmu fikih tanpa membesar-besarkan al-khilafnya, perbedaan-perbedaannya. Tapi untuk diketahui saja. Tetap kita memilih salah satu pasti kan. Kita mempelajari khilaf itu hanya untuk ya supaya menguatkan apa yang kita pahami atau yang kita pilih gitu. Bukan untuk mengolok-olok atau merendahkan pendapat yang lain. Jadi di sini menggarisbawahi dunal khilaf tanpa harus membesar-besarkan perbedaan. Nah, berarti perbandingan mazhab setelah tafsir. Jadi tetap dahulu IAT olahraga PMH. Tarbiyah belum. Tapi ini saya justru terbalik ya. Saya S1 itu Islamic Studies sebetulnya, Islamic Studies, tapi konsentrasi saya dulu perbandingan mazhab. Nah, tapi S2-nya hanya ilmu tafsir. Ya, tapi menurut saya perbandingan mazhab itu dasarnya juga ilmu fikih yang dasar syariat ya. Saya kira itu bisa benar seperti ini urutannya, bisa juga dibalik karena pada halaman sebelumnya Imam Ghazali menyindir bahwa yang fardu ain itu yang mempelajari ilmu sholat, tata cara sholat, tata beribadah yang fardu. Nah itu kan bagian dari ilmu syariat juga. Artinya tetap syariat nomor satu. Ilmu syariat hanya usuluddin. Tarbiyah belum ada lagi. Tapi tarbiyah banyak peminatnya. Nah, pokoknya banyak jurusannya. Hanya di sini semua bi usulul fiqh, hanya usul fikih. Wa hakadha ila baqiyatil ulum ala ma yattasi'u lahu al-'umr wa yusa'idu fihi al-waqt. Ma yattasi'u lahu al-'umr wa yusa'idu fihi al-waqt. Yattasi'u lahu al-'umr wa yusa'idu fihi al-waqt. Jadi ya kayak itu kalau Jersidin kan hanya Jersidin ilmu-ilmu yang selanjutnya yang menyesuaikan dengan panjang umur kita lawan lapangnya waktu kita.
Artinya kita menyesuaikan juga lawan waktu dan umur kita. Kadang-kadang kalau kita masyarakat Indonesia ini ada batasan, meskipun kita meyakini bahwa menuntut ilmu itu tidak ada batasnya, tapi kadang-kadang kondisi kita itu membatasi untuk menuntut ilmu yang sistematis gitu kan, yang kurikulumnya jelas gitu. Kalau kita belajar sporadis ya bisa aja dimanapun majelis banyak aja majelis. Tapi kalau yang tertata, nah yang harus registrasi harus segalanya itu kan terbatas. Misalnya saja S3 sekarang kalau ingin diakui itu tidak boleh usianya lebih dari 48 tahun. Jadi bila usia 48 tahun ke atas hanya S3 boleh, tapi nanti ijazahnya ada kemungkinan tidak diakui karena usianya sudah melampaui batas. Nah, maka buat pian kalau sudah selesai S1 hendak langsung S2, bagus S2. Kalau masih usia di bawah 25, bagus S2 langsung. Selesai S2, S3 langsung mantap lagi. Kalau ada duitnya, kalau tidak ada cari peluang-peluang beasiswa. Tapi kalau yang misalnya pikirannya itu, ini kan banyak nih yang mempengaruhi kita banyak ini. Ya Allah, apa yang mempengaruhi kita? Ini kondisi perang antara Palestina Israel ini mempengaruhi cara berpikir kita. Kalau Israel menang, misalnya, tentu ini bertentangan dengan sisi kemanusiaan kita. Karena bagaimanapun Palestina itu saudara-saudara kita seiman dan seagama. Kemudian mereka juga adalah orang-orang yang secara kemanusiaan juga adalah pihak yang banyak menjadi korban, gitu kan. Maka kita tidak rela kalau Palestina kemudian dihancurkan dan dikalahkan. Tetapi masalahnya apakah kita juga siap kalau Palestina itu menang? Karena kalau Palestina menang itu katanya itu tanda akhir zaman, mendekati hari kiamat. Maka yang meresahkan bagi orang-orang yang masih diolok-olok lantaran belum menikah misalnya. Meskipun ada peribahasa lebih baik Anda dihina karena belum menikah daripada setelah menikah justru Anda terhina. Kenapa? Karena imbah nikah pas kiamat gitu. Nah, kadang lebih baik Anda ditertawakan karena tidak menikah ya. Nah, seharusnya kata-kata ditertawakan daripada sesudah menikah tidak bisa tertawa lagi. Ya karena imam menikah pas Palestina menang pas hari kiamat. Nah, itu orang-orang tawa lagi. Ya macam-macam lah itu. Tahu ujung katanya tuh. Wala tastaghriq umraka fi fannin wahidin minha talaban lil istiqsal. Jadi jadi la tastaghriq umrak fi fannin wahid. Jangan kita menghabiskan waktu hanya mendalami satu bidang ilmu saja. Nah, ini bedanya nih kalau kita di Indonesia dan misalnya di Barat. Kalau ilmuwan-ilmuwan di Barat itu mereka biasanya cara berpikirnya itu adalah menjadi ahli dalam satu bidang ilmu saja. Satu bidang ilmu tapi mereka menguasai di situ dan bahkan ta'amuk atau mendalam pemahamannya di situ. Sehingga mereka menjadi ahli dan menjadi guru besar di situ. Nah, ini juga kemudian dipakai logikanya oleh pemerintah kita ketika memberikan penghargaan guru besar. Jadi guru besar itu kalau dia keilmuannya pertama satu arah gitu, kemudian apa istilahnya itu linear ya, satu arah, kemudian
saja, sehingga beliau betul-betul pakar di situ, lalu dianugerahilah mereka sebagai guru besar. Tetapi kalau dalam lingkungan sebagian pemahaman pakar-pakar atau ilmuwan-ilmuwan di lingkungan UI Antasari itu sudah mulai memahami atau mengakomodir konsep multi, inter, dan transdisipliner. Artinya kita tidak hanya menguasai satu fan ilmu saja. Nah ini ternyata Imam Ghazali sudah menyebutkan ini. Jadi Prof. Amin Abdullah yang mempopulerkan transdisipliner ilmu itu jangan-jangan sih mengadopsi pendapat Imam Ghazali ini juga. Jadi Imam Ghazali mewanti-wanti ini, jadi jangan menghabiskan umur hanya mengejar satu cabang ilmu saja. Kenapa? Talabul istiqsa hanya untuk mengejar satu itu untuk menjadi pakar di situ. Fa innal ilma katsir, karena ilmu itu banyak jadinya. Wal umra qasirun. Jadi fa innal ilma katsirun wal umra qasirun. Jadi ilmu itu banyak sementara umur kita terbatas. Wa hadhihi al-'ulumu alatun wa muqaddimatun. Jadi ilmu-ilmu ini hanya sebatas alat dan kata pengantar saja. Walaysat matlubatan li'ainiha bal li ghairiha. Dan dia bukanlah tujuan utama, tetapi dia tujuan untuk yang lainnya kadang-kadang. Wa kullu ma yutlabu li ghairihi fala yanbaghi an yunsa fihi al-matlubu wa yastakthara minhu. Maka yang menjadi tujuan itu tidak layak untuk dilupakan, dan yang tidak menjadi tujuan itu tidak layak juga untuk dibanyaki di situ. Tujuan ilmu itu bagaimana sebetulnya? Ya memahami banyak hal gitu kan. Maka itu yang jangan sampai dilupakan, mengetahui banyak hal. Jadi ada istilahnya kan, orang Indonesia itu dengan tadilah kalau orang Barat itu mereka memang tahunya tentang satu hal saja, tapi mendalam. Kalau orang Indonesia kebanyakan tidak tahu banyak tentang banyak hal. Jadi ada istilah tahu sedikit tentang banyak hal. Nah ini umumnya orang Indonesia tahu sedikit tentang banyak hal. Tapi ada juga tahu banyak tentang sedikit hal. Nah ini orang Barat nih. Mereka tahunya sedikit tapi banyak dalam hal yang sedikit itu. Misalnya tahunya tentang teknologi, tapi banyak pengetahuan tentang teknologi aja. Kalau bicara sosial dia tidak paham. Sosiologi apalagi, antropologi dia nggak paham. Tapi kalau bicara teknologi dia paham. Kalau Indonesia tadi tahu sedikit tentang banyak hal. Nah itu bisa kita amati paman-paman atau acil-acil atau kai-kai di warung. Berpandir apa aja sih pasti tahu. Ya, isunya tentang apa nih? Oh, tentang Palestina lawan Israel. Wah, penahunya maksudnya berkisah dari A sampai Z. Tapi mendalam, ingin luar-luar aja. Karena tahu banyak tentang sedikit hal. Tahu banyak ya tentang sedikit hal. Apa tadi? Tahu sedikit tentang banyak hal. Nah, sedikit aja sini tahu, tapi banyak nang sini ketahui. Karena bila ada orang menggeser anu aja, menang juara MU yo malam tadi aja. Wah, namanya sini. Si Amon tuh sini mencetak aja sini. Si apa aja nang backnya tuh nah di sini. Aku tahu ya, kalau hidungnya pindah mancung-mancung rancak di bawah roti orang main ini sini. Siapa yang nang megeper kan ya lain megayer dia. Nang gair-gair tuh aja. Gair-gair. Pokoknya tahu tuh bang saya. Kalau anak bang dia Liverpool menang juga aja. Liverpool menang juga. Si anak mencetaknya nang rambutnya pindah panjang dan nama aja. Nang berikat di kepala di belakangnya. Tapi tetap bang ya. Salahuddin ya. Salahuddin. Karena mau salah Salahuddin sama sini.
Bepandil masalah itu, karena digeser orang pulang bepandil masalah anak geng motor nomor sapat ini semalam itu di Pengambangan di sini tahu pulang sini pokoknya. Nah, itu tahu banyak atau tahu sedikit tentang banyak hal. Bila ditakuni siapa gerang bukan geng itu bukan mana tahu bukan mana ya, cuman ada di sini wujudnya. Mamoki korbannya berbeda kok tahu di sini. Tapi kayak pekan korbannya kada tahu. Nah itu tahu banyak atau tahu sedikit tentang banyak hal, sedikit aja tahu. Tapi ada orang yang memang pintar, cerdas, itu tahu banyak tentang banyak hal. Jadi banyak hal dia tahu dan mendalam. Nah ini kalau kita kembalikan dengan istilah Imam Ghazali, ada istitsar, ada ikhtisar, ada istitsar. Ada yang sedikit, ada yang sedang, ada yang banyak. Wahadal ulum sudah faqtasir min syai' ilmi lughah ala ma tafham minhu kalam al-arabi wa tantiqu bihi. Maka jersidin untuk ilmu lughah itu ikhtasir saja jersidin. Kada usah terlalu mendalam, cukup minimal tentang bahasa Arab itu engkau pelajari. Apa minimalnya? Matafhamu min kalamil Arab. Minimal engkau paham apa yang diucapkan oleh orang Arab, wa tantaquhi, dan engkau juga bisa mengucapkannya. Nah, ini minimal. Wa min gharibihi ala gharibil Quran wa gharibil hadis wa da'i ta'ammuq fihi. Atau bisa juga yang sedikit mengetahui kalimat-kalimat yang gharib. Nah, lebih baik lagi kalau gharib itu kaitannya dengan Quran dan hadis. Tapi dia sendiri da'i ta'ammuq fihi. Tidak usah kita terlalu mendalami itu. Waqtasir minan nahwi, cukup mempelajari nahwu itu seadanya aja sini. Ala ma yata'allaqu bil kitab was sunnah, yang itu terhubung dengan kitab dan sunnah, cara kita memahami Al-Quran dan cara memahami sunnah. Artinya kada usah juga terlalu dalam benar. Fama min ilmin illa walahu ikhtisar waqtisar wastiqsar. Dan tidaklah ilmu itu kecuali ada minimalnya, ada sedangnya, ada dalamnya. Jadi di sini menganjurkan menghendak belajar ilmu bahasa itu yang minimal kita ketahui ya, bisa berpandir dan bisa memahami pandiran orang. Ya. Bisa berpandir tapi kada paham pandiran orang Arab, nah ngalih juga. Atau sebaliknya bisa memahami pandiran orang Arab tapi kada bisa membedakan sisi dan berpandir, nah itu ngalih juga. Jadi minimal itu aja sih. Kalau hendak belajar ilmu nahwu juga, ya ilmu nahwu yang minimalis kita bisa kemudian dengan ilmu nahwu itu memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi. Wa nahnu nushiru ilaiha fil hadis wa tafsir wal fiqh wal kalam litaqisa biha ghayraha. Nah, kita kenapa memberikan isyarat tentang fan ilmu tadi itu sebatas untuk kita bisa mengevaluasi atau mengukur saja. Mengukur yang selainnya, maksudnya belajar hadis, belajar tafsir, belajar fikih dan belajar kalam itu supaya kita bisa mengukur apa-apa yang ada dalam ilmu tersebut. Nah nanti penjelasan mengukur itu bagaimana. Fal-ikhtisaru fi tafsir ma yablughu di'fal Quran fil miqdar. Jadi minimal belajar ilmu tafsir itu adalah yang mencapai
2 kali daripada ukuran Al-Quran. Pahamlah maksudnya 2 kali ukuran Al-Quran? Misalnya satu kata itu kita mengetahui kata lainnya atau penafsiran lainnya, itu sudah jadi kali 2 ya Pak. Nah, itu maksudnya minimal kita paham Al-Quran itu kali 2 dari yang sudah tertulis di situ. Paham maksudnya? Misalnya kita Alhamdulillahirabbil alamin. Ada berapa kata di situ? Alhamdulillah atau lillah digabung jadi satu misalnya kan? Karena anggaplah kata jar majrur itu satu hitungan. Alhamdulillah Rabbi al-alamin. Anggap di situ ada 4 kata. Maka dalam satu ayat itu ada 8 pemahaman atau 8 makna yang kita dapati dari 4 kata ini. Ya di samping alhamdulillah sendiri mungkin arsana misalnya, nah, 2 ada. Lillah, lillah mungkin ada makna lainnya gitu kan. Rabbil alamin misalnya kan. Pokoknya kali 2 lah minimal di sini. Sehingga kalau Al-Qur'an itu misalnya yang kita ketahui 6.666 atau 6.236 itu ayatnya, maka mengkali 2 jadi berapa ribu itu? 6.000 kali 2 12.000 pemahaman kita. Karena kalau bicara tafsir nanti tidak hanya ada 2 pemahaman saja, bahkan bisa 3 bisa 4. Kama sannafahu Ali Al-Wahidi An-Nisaburi wa huwa al-Wajiz. Sebagaimana ada Syekh Ali Al-Wahidi An-Nisaburi mengarang kitab namanya Al-Wajiz. Al-Wajiz ini mungkin kitab tafsir yang simpel. Saking simpelnya itu mungkin hanya sedikit penjelasan. Atau wal-ittisad ma yablughu thalathat al-afil Quran kama sannafahu min al-wasit wa murad dzalika istiqsa mustaghnan anhu fala murad lahu ila intihai al-amal. Atau jasidin kalau hendak yang lebih tinggi daripada iktisar yaitu al-iktisad, nah itu mungkin hanya kali 2, mungkin kali 3. Salah satu af'afnya sini. Maka kaliannya kali 3 yang kita dapatkan. Itu yang dikarang oleh masih Syekh Al-Wahidi juga An-Nisaburi, ngarannya Al-Wasit. Nah, adapun yang di atas itu yang melampaui iktisad atau istiqsa, itu bisa aja kita pelajari, tapi itu mustaghnan anhu, itu tidak terlalu kita butuhkan. Kenapa? Karena fala maradalahu ila intihai'il umur. Karena itu menghabiskan waktu atau umur kita kalau mendalami yang banyak-banyak itu. Jadi maksud di sini ada ilmu itu yang simple, ada yang menengah, ada yang minimalis simple, kemudian ada yang menengah itu mutawassit ya. Kemudian ada yang istiqsad itu yang mendalam. Jadi dalam hal ilmu tafsir ada yang ringkas, ringkasan itu kan mungkin ikhtisar aja itu. Nah di atas ringkasan itu ada yang terpanjang sedikit penjelasannya. Nah tapi mesti ikhtisar levelnya. Ada yang istiqsar itu yang 1 ayat saja pembahasannya ada beberapa pendapat ulama. Misalnya kita melihat karya Quraisy Shihab. Quraisy Shihab itu ketika menjelaskan 1 ayat itu, jadi mengutip pendapat-pendapat ulama-ulama. Ada Ibnu Ashur, ada siapa-siapa yang sering dikutip itu lah. Nah, kadang-kadang At-Tabari juga, kadang-kadang juga pendapat-pendapat imam yang populer di kalangan Ahlus Sunnah juga. Itu dikutip-kutip sini sehingga dalam 1 ayat itu banyak kutipan-kutipan dari pendapat ulama tafsir terkait dengan ayat. Nah, ini kalau kita baca karya Quraisy Shihab ini kan panjang waktunya. Kita punya kemampuan kadang membaca cepat gitu. Berapa jilid? Ingatlah sini berapa volume-nya. Kitab Tafsir Al-Misbah. 16 ya. 16 atau 15 atau 16 volume ya. Kalau tidak salah 16 volume.
Satu volume itu berapa halaman? Berapa? 7. Satu volume 700-an. Cetakan baru. Jadi satu volume itu sampai 700 halaman. Kan? 700 kali 16 jilid tadi kan. Itu Jalalain yang kemudian kalau kita ta'amuk di situ bisa saja. Tapi akhirnya kita hanya menguasai satu fan ilmu saja. Kenapa? Untuk menyelesaikan satu kitab itu saja habis waktu kita di sini. Jadi yang fardu-fardunya saja, yang ringkas-ringkas, tapi kita bisa paham. Daripada yang banyak, tapi kemudian kita tidak bisa memahami seluruhnya karena banyak waktu terbuang. Nah, wa amal hadis fal iktisar fihi tahsilu ma fi sahihain bi tashihi nuskhati ala rajulin bitashihi nuskhatin ala rajulin khabirin bi'ilmi matnil hadis. Jadi kalau dalam konteks ilmu hadis juga yang namanya minimal dalam mempelajari ilmu hadis itu adalah kita mempelajari kitab Sahih Bukhari dan Muslim melalui seorang guru yang bersambung sanadnya dalam mempelajari kitab Sahihain itu. Nah, jadi kalau hendak belajar kitab Sahih Bukhari dan Muslim, kita harus berguru kepada orang yang pernah belajar Sahih Bukhari Muslim itu secara bersambung sanadnya. Nah itu karena belajar ilmu hadis kalau tidak bersambung sanad, ya artinya kita merusak atau mencederai tradisi transmisi ilmu dalam ilmu hadis itu sendiri akhirnya. Karena yang mempopulerkan atau menjaga tradisi ittisal sanad yang bersambung itu ilmu hadis. Maka kalau kita mempelajari ilmu hadis, kita harus juga menjaga tradisi ketersambungan sanad itu. Oke. Sepertinya itu dulu ya yang bisa kita bahas pada hari ini. Ini kalau disambung-sambung lagi banyak panjang. Kita lanjutkan minggu depan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa memberi pemahaman kepada kita. Oke, kesimpulannya intinya begitu ya. Jadi Imam Ghazali pada halaman ini ingin menjelaskan bahwa kita boleh menambah khazanah keilmuan kita, dan itu dianjurkan, tetapi dengan syarat kita sudah membekali diri kita dengan ilmu yang bersifat fardu ain, sehingga secara urutan setelah kita mengisi diri kita dengan ilmu fardu ain, lalu kita sempurnakan dengan ilmu yang bersifat kifayah, dan itu diawali dengan menghafal Al-Quran, menghafal hadis, kemudian menambah wawasan dengan ilmu tafsir, ulumul Quran, dan ilmu fikih, perbandingan madhab, dan juga usul fikih. Nah, jadi kalaupun hendak menambah dengan ilmu bahasa, itu yang minimalis saja kata saya. Begitu juga ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi ada yang kita prioritaskan, tapi ada juga yang kita pertimbangkan. Kenapa dipertimbangkan? Karena kalau itu dilakukan, apakah tidak membuang-buang waktu atau menghabiskan umur gitu. Berbeda kalau kemampuan kita menghafal itu memang bagus, sekali baca langsung hafal, ya itu terserah semaksimal mungkin. Tapi kalau kita memiliki kekurangan itu, maka ada yang kita prioritaskan. Demikian kiranya yang bisa kita simpulkan untuk pertemuan hari ini. Kita akhiri dengan hamdalah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana wa bil lana ma ya wasi'al karam. Ya Rabbi bil Mustafa bil maqasidana wa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.